Nah, selanjutnya bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi ekstern itu digunakan oleh para pelaku usaha untuk merekam atau menyimpan hasil transaksi yang berhubungan dengan perusahaan lain atau instansi yang lain yang berhubungan dengan uh, perusahaan dia sendiri. Contohnya, apa sih yang harus kita tahu bukti transaksi ekstern itu? Pertama ada faktur, ada kwitansi. Nah, kwitansi kita udah tahu ya, kwitansi biasanya kalau kita bayar listrik atau bayar SPP kan dari kita ke pihak yang lain. Nah, agar tahu kita sudah membayar atau kita sudah melunasi semua pembayaran itu kita harus minta kwitansinya. Nah, terus selanjutnya nota. Beda nggak sih kwitansi sama nota? Yang pasti beda. Kalau kwitansi tadi hasil penerimaan uang. Jadi kwitansi itu sebenarnya hanya untuk uangnya saja. Tapi kalau nota ini berupa pembelanjaan barang, tapi secara tunai. Jadi kalau kalian beli belanja online ya kadang notanya nggak ada ya, tapi hanya bukti transaksi online saja ya. Nah, kalau nota ini kalian beli atau membelanjakan uang kalian, uang perusahaan untuk dibelanjakan bahan-bahan produksi atau alat-alat produksi, membeli alat produksi, pastinya kalian harus minta bukti bukti pembeliannya tadi ke perusahaan lain yang kita beli barang-barangnya mereka. Karena apa? Kita harus jelas bagaimana uang perusahaan yang keluar ini itu harus tahu berapa penggunaannya dan untuk diberikan apa saja barangnya yang sudah dibelanjakan. Jadi semuanya itu akan terekam dalam nota. Nah, selanjutnya ada lagi nota debit. Nah, nota debit itu apa? Nah, nota debit ini bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli. Jadi misalnya gini, kalian sudah membeli barang tersebut, ternyata barang tersebut merupakan barang yang digunakan atau yang akan dibeli berulang-ulang. Dan itu sudah bekerja sama, jadi setiap misalnya jangka waktu 1 bulan sekali itu akan dikirim bahan produksi. Kalau dalam usaha kerajinan misalnya kita bekerja sama dengan bank sampah. Nah, bank sampah misalnya yang kita butuhkan adalah plastik. Plastik apa saja yang kita butuhkan? Plastik minyak, plastik bungkus minuman, atau plastik apa? Nah, nanti ya berarti ada nota debit nih. Nota debit ini berapa kebutuhannya perusahaan? Misalnya plastik ini butuh sebanyak 1 kilo. Mereknya yang apa? Warnanya yang apa? Nah, nanti nota debit ini akan digunakan untuk meminta atau membelanjakan lagi barang-barang produksinya. Nah, ketika ada barang yang rusak, nota debit ini, karena kita mempunyai nota debit, barang yang rusak ini bisa kita kembalikan. Dan yang dikembalikan ini akan kita mendapat kembaliannya itu produk yang sama sesuai dengan harapan yang ada di nota tadi, sesuai perjanjiannya tadi ya. Terus ada lagi nota kredit. Kalau nota debit berarti kan barang yang keluar ini ya yang dibuatnya oleh pihak pembeli. Jadi kita, perusahaan kita, nih perusahaan kerajinan kita. Tapi kalau nota kredit itu beda. Kalau kredit berarti itu yang buat adalah si pihak luar yang tadi perusahaan lainnya atau pihak instansi yang dimana tempat kita membeli alat dan barang produksi. Terus selanjutnya ada cek. Nah, kalau cek ini yang pastinya untuk pencairan uang ya. Karena untuk pelaku usaha itu tidak bisa hanya kita mengambil uang, membayar uang dengan dalam jumlah yang kecil. Pastinya kalau dalam pelaku usaha itu kalau meminjam uang itu di atas nominal 10 juta. Bahkan untuk memulai usaha saja kita tidak butuh modal 10 juta. Mungkin makanya dengan pembayaran kalau cek ini kalian bisa browsing mungkin setiap bank itu berapa sih pencairan uang secara tunai langsung lewat teller yang bisa dilakukan. Tapi kalau kalau dia sudah di batas maksimal pencairan uang berarti kita menggunakannya cek. Nah, cek ini untuk mencairkan keuangan kita yang ada di bank. Terus selanjutnya tadi kan punya pencatatan administrasi ya, bisa bisa dari alat produksi,